Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan puasa, dan insyaallah di video kali ini kita akan membahas mengenai rukun puasa. Jika dalam sholat kita mengenal ada rukun-rukun yang harus kita kerjakan, yang harus terpenuhi ketika kita sholat, seperti takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Begitu juga dengan puasa, ada rukun-rukun yang harus ada dan harus terpenuhi dalam ibadah puasa kita. Nah, rukun puasa itu ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan 2 rukun, ada yang menyebutkan 3 rukun. Tapi yang paling populer di dalam mazhab Syafi'i ada 2 rukun puasa. Rukun yang pertama adalah niat, artinya ibadah puasa apapun, baik itu wajib atau sunnah, harus disertai dengan niat, karena niat itulah yang membedakan antara ibadah dengan hal yang bukan ibadah. Dan niat ini memang diharuskan di dalam semua ibadah, termasuk puasa. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ada orang tidak makan mungkin lebih dari sehari, tapi kalau tidak diniatkan puasa, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan dan pahala puasa. Maka dari itu rukun yang pertama adalah niat. Dan niat ini ada 2 macam. Ada kalanya kita berniat puasa wajib, dan ada kalanya kita berniat puasa sunnah. Dan di dalam mazhab Syafi'i, puasa wajib seperti Ramadan misalnya, itu harus diniatkan setiap hari. Artinya puasa tanggal 1 Ramadan harus diniatkan di malam harinya, dan puasa di tanggal 2 harus diniatkan di malam harinya. Setiap malam harus berniat untuk melaksanakan ibadah puasa keesokan harinya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Maliki. Di dalam mazhab Maliki, untuk ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh cukup diniatkan sekali di malam pertama bulan Ramadan. Artinya di malam pertama bulan Ramadan, menurut mazhab Maliki, boleh kita berniat untuk berpuasa sebulan penuh. Dan jika di hari berikutnya kita sengaja ataupun lupa tidak berniat, maka dalam mazhab Maliki puasa kita sebulan penuh itu sah-sah saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi kita ulangi, bahwa kita harus berniat setiap malam, dan niat itu harus sebelum subuh. Waktu niat dalam mazhab Syafi'i adalah dari setelah maghrib sampai waktu subuh. Dan niat itu cukup dalam hati, karena niat memang sebenarnya adalah di dalam hati. Lantas apa hukumnya kalau kita mengucapkan niat dengan lidah kita, melafadzkan niat tersebut? Dalam mazhab Syafi'i, melafadzkan niat adalah salah satu amalan sunnah. Tujuannya agar kita tidak lupa untuk berniat. Maka dari itu merupakan suatu kebiasaan yang sangat baik di Indonesia ataupun di beberapa negara lain, bahwa beberapa imam sholat jamaah maghrib ataupun sholat isya, ataupun kadang ada sebagian setelah sholat tarawih berjamaah, imam biasanya mengingatkan ataupun Bilal biasanya mengingatkan para jamaah untuk berniat. Misalnya menggunakan mikrofon, mereka membaca niat puasa, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ini merupakan hal yang sangat baik agar para jamaah ingat untuk berniat melakukan ibadah puasa keesokan harinya. Kembali kepada mazhab Maliki yang mengatakan bahwa niat di bulan Ramadan cukup di malam pertama saja, dan itu mewakili hari-hari yang lain. Di dalam mazhab Syafi'i pun kita juga disunahkan berniat di malam pertama untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Sehingga kalau suatu malam kita lupa
maka puasa kita tetap dianggap sah berdasarkan mazhab Maliki. Tapi jangan lupa bahwa kita juga tetap berusaha untuk berniat setiap malam. Nah, biasanya masyarakat di Indonesia ketika makan sahur mereka tidak lupa berniat, dan ini juga merupakan suatu kebiasaan yang baik. Mereka melafadzkan selain membaca doa makan juga membaca doa ataupun niat puasa, nawaitu shomangadin dan seterusnya. Ini adalah kebiasaan yang patut untuk dilanjutkan agar rukun pertama dalam ibadah puasa terpenuhi, yaitu niat. Nah, jika dalam ibadah puasa wajib niatnya itu harus di malam hari, berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu meskipun malam harinya tidak ada niatan untuk berpuasa, tapi keesokan harinya dari subuh kita belum makan, belum minum, dan tiba-tiba di jam 9 atau jam 10 kita ada niatan untuk berpuasa sunnah. Dalam madhab Syafi'i, dalam Islam itu kita diperbolehkan untuk berniat puasa meskipun sudah lewat waktu subuh, jika puasa itu adalah puasa sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis di mana Rasulullah SAW di malam harinya beliau tidak berniat untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, cuma keesokan harinya beliau bertanya kepada Siti Aisyah, istri beliau, apakah di rumah beliau ada makanan. Siti Aisyah menjawab bahwa yang ada di rumah beliau hanya air dan kurma, sehingga ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, idan ana shaim, jadi saya akan berpuasa. Artinya boleh kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah setelah waktu subuh, dengan syarat bahwa dari subuh sampai kita berniat itu kita belum makan dan belum minum, agar puasa kita, puasa sunnah kita dianggap sah di dalam Islam. Kemudian puasa wajib itu hanya bisa mewakili satu hari, artinya kita niat puasa wajib hanya bisa untuk satu puasa saja. Tidak bisa kita berniat saya besok mau puasa Ramadan sekaligus puasa qadha mengganti tahun kemarin. Tidak bisa, karena satu niat puasa wajib hanya bisa mewakili satu hari ibadah puasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu satu hari bisa kita niatkan beberapa puasa. Contohnya misalnya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah bersamaan dengan hari Senin, bersamaan juga dengan hari kelahiran kita misalnya, bersamaan juga dengan puasa sunnah yang lain misalnya, maka kita bisa meniatkan beberapa niat dalam satu hari puasa. Niat puasa Arafah sekaligus niat hari kelahiran, sekaligus puasa hari Senin. Ini di dalam ibadah puasa sunnah dianggap sah-sah saja, dan kita mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah niat kita. Semakin banyak niat puasa sunnah kita, maka semakin besar dan semakin istimewa pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rukun yang pertama, yaitu niat. Kemudian rukun yang kedua di dalam ibadah puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak subuh sampai maghrib. Nah, apa saja yang akan membatalkan puasa kita, nanti akan ada pembahasan khusus di video-video yang akan datang. Yang jelas, yang membatalkan puasa itu tidak boleh dikerjakan dengan sengaja dan tanpa ada paksaan. Artinya, kalau kita tidak sengaja makan atau minum karena lupa, maka di dalam fikih, di dalam Islam, puasa kita tetap sah, asalkan kita makan atau minum tersebut memang benar-benar lupa. Karena di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan bahwa jika ada orang puasa dan dia makan atau minum tanpa sengaja, itu berarti memang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah ingin memberikan dia makan, ingin memberikan dia minum. Jadi yang membatalkan puasa adalah jika kita mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut dengan sengaja dan tanpa ada paksaan. Kalau misalnya ada kasus, ada orang berpuasa dipaksa oleh orang lain, misalnya ada orang lain memaksa dia untuk makan ketika kondisi dia sedang berpuasa, dan orang tersebut mengancam bahwa kalau orang ini nggak makan maka dia akan dibunuh.
dan ancamannya itu memang serius. Artinya kalau dia tidak makan maka pasti dia akan dibunuh misalnya. Maka dalam kondisi ini juga tidak membatalkan puasa dia, karena kondisinya dia dalam keadaan terpaksa dan darurat, dan dia makan itu memang untuk menjaga kehidupan dia, menjaga keberlangsungan hidup dia. Maka dalam kondisi seperti ini puasanya tetap sah. Jadi kembali ke rukun puasa, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya tidak boleh dikerjakan dengan sengaja atau dalam kondisi yang tidak terpaksa. Nah, itulah dua rukun dalam ibadah puasa. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pembahasan ini, kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita berharap semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.